living in abundant life. Coba tampilkan diagram ini saudara. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan 3 komponen utama ini saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini adalah bagian luar yang bisa kita lihat. Nah, tapi manusia itu bukan hanya tubuh. Ada yang namanya jiwa. Jiwa itu apa saudara? Jiwa itu adalah pikiran, katakan pikiran, perasaan. Ya, kenapa saudara bisa berpikir? Itu karena Tuhan install yang namanya jiwa di dalam pikiran saudara, di dalam jiwa saudara. Tuhan install yang namanya pikiran. Ketika Tuhan ciptakan manusia, dia install jiwa, dan di dalam jiwa itu ada pikiran. Makanya saudara bisa buat namanya planning, saudara bisa mempersiapkan masa depan saudara, saudara bisa sekolah, saudara bisa berpikir. Itu karena di dalam diri saudara diinstal di dalam jiwa saudara namanya pikiran. Ya. Tapi juga bukan cuma pikiran, ada yang namanya perasaan. Nah, kemudian inilah bagian terpenting dari hidup kita, namanya roh. Roh inilah identitas kita yang sejati. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan hubungan. Ini ruah Elohim, ya, tidak ada di sini, saudara. Ya, roh Allah itu tidak ada di sini. Adam itu terpisah dari Tuhan, Adam dan Hawa. Mereka terputus hubungan. Tuhan tidak pernah tinggalkan manusia, tapi manusia tidak berani datang sama Tuhan. Karena mereka makan itu pohon buah pengetahuan baik dan jahat, saudara. Manusia itu diciptakan dalam suatu keadaan Tuhan tuh menyediakan segala sesuatu, saudara. Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10. Ini ayat yang sudah sangat terkenal, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Ya. Tapi bukan cuma hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku datang, kata Yesus, karena mereka manusia itu sudah terpisah dari Allah. Tapi aku datang, sudah tahu, Yesus datang itu membuktikan bahwa Allah itu sungguh-sungguh mencintai manusia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah tahu rancangan kekekalan Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Coba kita keluar sedikit dari sini. Nanti kita akan kembali ke sini. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, juga jemaat di Efesus, bahwa ada sebuah rahasia, ada sebuah misteri yang tersembunyi berabad-abad dari turunan pada turunan. Tapi yang kemudian dinyatakan kepada Paulus, dia dapat pewahyuan itu dan dia bagikan kepada jemaat Tuhan. Apa rahasianya, saudara? Rahasianya adalah ayat 27. Kepada mereka jemaat Tuhan, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar Kristus ada di tengah-tengah kamu, tapi Christ in you. Christ in you. Ini rahasia. Rahasia ini. Rahasia yang mulia. Betapa kayanya rahasia itu. Apa rahasianya? Christ in you. Kristus itu ada di dalam kamu. Kristus hari ini adalah identitas kamu. Kristus itu adalah hidup kita hari ini. Jadi saudara tahu, di dalam kekekalan sebenarnya Tuhan itu tidak butuh manusia. Tuhan tidak butuh segala sesuatu yang lain. Kenapa Tuhan ciptakan kita manusia? Kita harus mengerti ini. Kenapa kita ada di dunia? Kenapa Tuhan ciptakan kita? Tuhan ciptakan kita dengan satu tujuan. Dia mau jadi satu dengan kita. Wow. Allah pencipta langit dan bumi. Dia yang mengatur alam semesta. Dia yang menciptakan, mengatur ini jagat raya. Saudara kita ini kecil. Bumi itu hanyalah salah satu planet yang kecil di antara satu galaksi.
Dan ada begitu banyak galaksi yang jauh lebih besar daripada galaksi yang kita ada. Saudara bisa lihat bumi itu sangat kecil, apalagi kita manusia sangat kecil. Tapi Tuhan yang mengatur alam semesta itu, Dia mau tinggal, Dia mau jadi satu dengan hidup saudara. Dia kurang apa saudara? Dia tidak kurang apa-apa. Dia tidak butuh pelayanan saudara. Dia tidak butuh apa yang saudara bisa lakukan buat Dia. Tapi Dia mau saudara sadar bahwa Dia mau tinggal menjadi satu dengan saudara, supaya saudara bisa nikmati Dia. Itu rancangan Tuhan buat kita. Itu rancangan Tuhan buat kita. Saya berdoa saudara bisa paham ini saudara. Kalau saudara belum paham nanti berdoa. Jam 3 pagi Tuhan nyatakan buat saudara. Allah pencipta langit dan bumi. Tapi Dia mau mengecilkan dirinya. Supaya apa? Saudara bisa nikmati persekutuan. Saudara bisa nikmati hidupnya Dia itu saudara. Hidupnya Dia itu dimasukkan dalam saudara. Itulah yang dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan engkau hidup. Jadi Yesus itu datang. Bukan berikan saudara sesuatu. Tapi Dia berikan hidupnya hari ini. Menjadi identitas saudara dan saya. Amin saudara. Tetapi Dia bukan cuma mau saudara punya hidup. Tapi hidup dalam segala kelimpahan itu artinya apa? Coba kita kembali ke diagram. Apa artinya hidup dalam segala kelimpahan? Artinya Tuhan itu bukan hanya peduli dengan roh saudara. Tuhan itu bukan tiap hari hanya tanya, engkau udah saat teduh belum? Engkau udah baca Alkitab belum? Tuhan itu juga peduli dengan jiwa saudara. Tuhan peduli kalau engkau lagi galau hari ini. Ada yang galau hari ini? Galau itu di mana? Di jiwa. Ada yang lagi stres hari ini? Ada yang lagi takut hari ini? Tuhan peduli. Tuhan peduli dengan jiwa saudara. Kenapa saudara takut hari ini? Kenapa saudara stres hari ini? Ada yang bilang, Pak, saya takut masa depan saya. Ini di level ini, saudara. Tubuh. Apa yang bisa kita lihat? Pak, saya tidak tahu apa yang bisa saya kerjakan. Pak, saya tidak tahu saya bisa dapat jodoh, tidak. Ini di level tubuh. Tuhan bukan hanya peduli di sini, saudara, di roh. Kalau Tuhan hanya peduli di roh, roh kita ini waktu lahir baru, saudara. Waktu kita lahir baru, yang lahir baru apa? Bukan jiwa, bukan tubuh. Waktu kita lahir baru, ini yang lahir baru, saudara. Apa yang dari roh, dilahirkan oleh roh. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dilahir barukan ini adalah ini, saudara. Jiwa kita masih tetap, tidak tiba-tiba jadi pintar, betul ya saudara? Saudara lahir baru tiba-tiba langsung bisa bahasa Inggris, bisa bahasa ini. Tidak, saudara. Jiwa kita ini masih lama, makanya jiwa perlu terus diperbaharui. Tubuh kita juga masih tetap, tidak otomatis. Saudara begitu lahir baru terima Yesus, langsung dari gemuk jadi kurus. Tidak, saudara. Betul? Yang dilahir barukan ini roh. Disinilah tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Disinilah saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi di dalam diri saudara hari ini ada pribadi Allah yang tinggal dan menjadi satu dengan hidup saudara untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara tidak pernah sendirian. Amin. Tapi dia bukan cuma peduli tentang hal ini. Ya, dia bukan cuma peduli tentang kalau saudara terima Yesus, ini roh saudara ini dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 bilang itu. Ini dijaga sama Roh Kudus. Makanya saudara orang yang sudah lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, rohnya tidak bisa dirasuk setan. Yang bisa dirasuk setan adalah orang yang belum lahir baru. Karena waktu saudara lahir baru, di sini ada Roh Kudus. Saudara tinggal jadi satu dengan Roh Kudus. Setan hari ini, roh jahat tidak bisa serang saudara di sini. Dia hanya bisa intimidasi saudara di jiwa. Dia hanya bisa pakai situasi keadaan untuk buat saudara jadi takut, jadi khawatir, jadi cemas. Itu di mana? Di jiwa. Saudara dibuat cemas akan apa? Akan apa yang ada di sini.
Tapi sekali lagi, Tuhan kita apa artinya hidup dalam segala kelimpahan? Tuhan bukan hanya urus ini. Kalau Tuhan hanya urus ini, lebih baik kita cepat-cepat mati masuk surga. Betul tidak saudara? Karena Tuhan bukan hanya berikan kita hidup, lahir baru untuk mati masuk surga. Bukan hanya itu. Kalau tujuan kita jadi orang percaya hanya untuk mati masuk surga, sebenarnya kita mau cepat-cepat mati. Ada? Kan kita cepat memenuhi visi Tuhan, betul? Ada yang mau? Kalau mau kita berdoa sebentar. Kan tidak ada yang mau, betul? Karena Tuhan bukan hanya peduli dengan ini, Tuhan hanya bukan peduli. Tuhan juga peduli dengan jiwa saudara. Tuhan juga peduli dengan tubuh saudara. Hari ini ada lauk pauk tidak? Yesus tanya sama murid-muridnya, ada lauk pauk tidak? Hari ini bagaimana keadaan keuanganmu? Hari ini bagaimana keadaan pekerjaanmu? Tuhan peduli akan hal itu. Makanya dia mau saudara hidup mengalami kelimpahan. Bukan cuma di roh ini saudara. Ayatnya di mana? 3 Yohanes ayat yang kedua. Kita baca. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Baik-baik ini apa? Baik-baik ini prosper, makmur. Jangan takut kalau saudara dibuat makmur, kaya secara finansial. Ya, ada teori yang berkata, ada yang berkata bahwa miskin itu kudus. Tidak saudara. Bukan juga orang banyak uang itu kudus. Ada orang banyak uang, tapi dia dalam rohnya dia belum mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sebenarnya dia orang miskin yang punya banyak uang. Tuhan juga tidak mau kita seperti itu. Tapi Tuhan juga tidak mau kita hanya dilahirkan kembali, tapi di dalam jiwa dan tubuh kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Ada tidak saudara? Banyak anak Tuhan lahir baru, tapi jiwanya terus dikuasai ketakutan, sehingga dalam area dalam tubuhnya sering mengalami kekalahan. Ya, Tuhan tidak mau saudara seperti itu. Tuhan mau engkau punya hidup, tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Jangan takut saudara. Jangan merasa tertuduh. Kalau engkau diberkati Tuhan di dalam secara finansial, tapi yang penting adalah engkau harus punya hidup itu dulu. Engkau harus tahu siapa dirimu dalam Kristus. Amin saudara. Karena Tuhan mau, ya. Dia berkata bahwa semoga engkau baik-baik, makmur dan sehat-sehat. Tuhan juga mau saudara sehat. Tuhan tidak mau saudara hidup sakit-sakitan. Tuhan tidak mau saudara sakit-sakitan. Sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Sakit penyakit itu karena akibat manusia jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit, tapi Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Amin. Kalau saudara sakit, jangan pernah takut datang sama Tuhan untuk minta kesembuhan. Amin saudara. Jangan pernah saudara merasa bahwa saudara tidak layak untuk disembuhkan karena saudara punya dosa. Jangan saudara, Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit. Tuhan mau saudara sehat. Kalau saudara sehat, saudara bisa melayani Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara sehat, saudara bisa pakai kesehatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Roh di mana? Sini tidak disebutkan kata roh. Karena apa? Karena kita orang lahir baru, roh kita udah sempurna. Roh kita udah sempurna. Kita kembali ke diagram tadi. Waktu kita lahir baru, roh kita ini udah tidak perlu diurusin, dikhawatirkan lagi. Ini guarantee, jaminan dari Tuhan. Yang Tuhan mau adalah tubuh kita. Ini setiap area hidup kita, itu mengalami kelimpahan yang dari sini. Ini hidup ini ditaruh di sini, tapi Tuhan tidak mau hanya ini ditaruh di sini, tapi Dia mau ini bisa ditembus transfer sampai ke jiwa, dan itu akan membuat seluruh area hidup saudara mengalami abundant life, hidup yang mengalami kelimpahan daripada hidupnya Tuhan. Amin saudara. Sebenarnya kita mau mengalami hal itu saudara. Ya, yang tidak mau Tuhan kasih sama saya Tuhan. Saya percaya setiap kita orang percaya mau mengalami kelimpahan dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kuncinya di sini. Kalau jiwa kita baik-baik, maka seluruh area hidup kita akan baik-baik. Kuncinya di sini, ini peperangan kita saudara.
Peperangan kita setiap hari di sini. Peperangan kita itu bukan pergi ke gunung-gunung, kita tengging-tengging setan di atas gunung. Bukan saudara. Bukan kita naik ke menara, bukan kita keliling-keliling kota. Bukan itu peperangan kita. Peperangan kita yang setiap hari, setiap detik, setiap saat. Itu di dalam jiwa kita. Itu peperangan kita yang harus kita menangkan setiap hari saudara. Karena setiap hari engkau berperang dengan apa yang ada dalam jiwa saudara. Kalau jiwa saudara kalah peperangannya, maka seluruh area hidup saudara akan mengalami kekalahan. Tapi kalau dalam jiwa saudara, saudara menang, maka yang ini akan mengikuti saudara. Ya, nah kalau saudara lagi stres, lagi galau, lagi ngalamin situasi yang seperti depresi, percaya lama-lama tubuh saudara sakit. Nanti area hidup saudara yang lain ngalamin sepertinya tidak pernah bisa ngalami kemenangan. Tapi karena kuncinya di sini, roh saudara aman. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana saudara ngalamin kelimpahan bukan hanya di sini, tapi tembus sampai sini dan sampai sini. Amin saudara? Kita mau? Kita harus tahu diri kita dulu, siapa diri kita. Amin? Katakan, saya roh, saya punya jiwa, dan saya tinggal dalam tubuh. Amin saudara. Hari ini kita lahir baru. Kita punya identitas yang baru. Ayatnya di mana? Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6. Kita akan lihat dari ayat yang ke-5. Ya. Nah, waktu kita lahir baru, ini yang terjadi saudara. Lahir baru itu bukan baptisan. Ya. Lahir baru itu adalah satu peristiwa yang terjadi di dalam roh kita. Itu bukan baptisan. Baptisan itu cuma deklarasi bahwa kita sudah lahir baru. Ya. Makanya apa sih? Nah, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi waktu kita dibaptis, kita sedang mendeklarasikan bahwa kita sudah mati bersama Kristus. Ya, jadi baptisan bukan syarat keselamatan. Baptisan adalah deklarasi bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi waktu kita dibaptis, kita mendeklarasikan, aku ini sudah dibawa mati bersama Kristus. Aku sudah dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Dan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, next, ayat berikutnya. Karena kita tahu, katakan saya tahu. Karena kita tahu. Nah, saudara, ini penting, saudara. Ya, tahu itu di mana? Di jiwa. Apa yang saudara tahu, apa yang saudara kenal, apa yang saudara percaya, itu yang paling penting dalam hidup ini. Karena kita adalah produk dari apa yang kita percayai. Kita adalah produk dari apa yang kita percayai. Kalau saudara percaya sesuatu yang salah, itu akan melahirkan hidup saudara yang salah. Makanya kenapa setiap minggu saudara harus datang ke gereja? Karena di gereja jiwa saudara itu terus diperbaharui. Amin saudara. Kan itu yang paling penting dalam hidup ini saudara. Ya, makanya kita harus terus diperbaharui. Maka Roma 12 ayat 2 bilang gini. Berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Budi itu di mana? Di pikiran. Apa yang saudara percayai tentang Tuhan? Apa yang saudara percaya tentang diri saudara hari ini? Itu sangat menentukan. Ya, Rasul Paulus berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Seberapa banyak kita mau tubuh dosa kita hilang kuasanya? Ini bicara tentang yang di luar ini saudara. Banyak kali kita sebagai orang percaya, kita masih mengalami kekalahan-kekalahan dalam hidup ini. Karena apa? Karena tubuh dosa kita ini belum hilang kuasanya. Kita seperti dikalahkan. Kenapa saudara? Karena ini kuncinya, karena kita tidak tahu. Apa yang kita tidak tahu? Bahwa manusia lama kita ini telah turut disalibkan. Kata telah turut, itu kira-kira dalam waktu yang bersamaan atau tidak, saudara?
Kata telah turut. Kalau saya bilang, saya turut mendampingi Bapak Jokowi. Kira-kira itu waktunya bersamaan atau tidak? Kalau Pak Jokowi pergi duluan, kemudian saya pergi 1 minggu kemudian, itu turut bersama-sama tidak? Kata telah turut disalibkan, itu berarti waktunya bersamaan tidak? Tapi manusia lama kita telah turut disalibkan. Saya mau tanya sama saudara, waktu Yesus disalib, itu kita sudah ada belum? Kita udah lahir belum? Kok bisa telah turut bersama-sama? Kok tidak nyambung? Nah, saya mau jelaskan sama saudara. Saudara pernah nonton film Mesin Waktu tidak? Kita manusia, kita ini diciptakan di dalam waktu. Maksudnya apa? Kita tidak bisa, hari ini hari apa? Hari Minggu. Besok bisa tidak kita mau lompat hari Rabu? Bisa tidak? Saya tidak mau hari Senin, capek hari Senin, saya mau langsung hari Sabtu lagi. Bisa tidak? Tidak bisa, karena kita diciptakan di dalam waktu. Tapi tahukah saudara, kita punya Tuhan bukan di dalam waktu, Dia yang menciptakan waktu. Ya, waktu sama Tuhan ada, mana lebih dulu? Tuhan dulu atau waktu dulu? Tuhan dulu baru waktu. Kalau kita kan dimasukkan dalam waktu, kita tidak bisa keluar dari dimensi waktu. Tapi Tuhan Alfa dan Omega. Kita tidak bisa traveling ke masa lalu kita. Kita mungkin bisa ingat masa lalu kita, aduh sayang ya, coba saya tidak buat ini, pasti hari ini saya udah lain. Saya mau kembali ke masa lalu, saya mau ganti, saya mau rubah. Bisa tidak? Tidak bisa saudara, karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita juga bisa tidak terbang ke masa depan. Tapi Tuhan Alfa dan Omega, Dia awal, Dia akhir. Bagi Tuhan, peristiwa penyalipan itu bagi Tuhan itu hanya kemarin saja saudara. Seperti kemarin. Jadi gini saudara, ini secara ini ya gini, waktu kita percaya pada Yesus, waktu saudara dengar firman seperti ini, engkau belum percaya mungkin, waktu Roh Kudus jamah hati saudara, aku mau percaya Tuhan, aku mau terima Dia, aku tahu aku orang berdosa, aku percaya aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Waktu saudara perkatakan itu percaya sungguh-sungguh, saudara tahu manusia lama kita yang ada di dalam Adam, setiap kita ini lahir ini, kita mewarisi rohnya Adam. Ya, jadi kita mewarisi bukan cuma warisan tubuh Adam, tapi kita orang berdosa lahir itu dalam dosa. Makanya kita ini bukan berdosa, baru kita jadi orang berdosa. Kita bukan berbuat dosa, baru kita jadi orang berdosa. Kita dilahirkan karena kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Saya bisa paham ini? Karena kita mewarisi itu roh manusia lama Adam, kita di identitas kita dalam Adam itu dosa. Kemudian karena kita mewarisi dosa itu, kita berbuat dosa. Nah, waktu kita percaya sama Yesus, manusia lama kita pabrik dosa itu dibawa ke 2000 tahun yang lalu. Caranya bagaimana? Kita tidak tahu, tapi seperti mesin waktu itu saudara. Saudara dan saya hari ini dibawa sama Tuhan, manusia lama saudara, disalibkan bersama-sama dengan Kristus dalam waktu yang bersamaan. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia tidak mati sendirian. Dia bawa saudara dan saya yang percaya kepada Dia, kita diikut sertakan mati bersama dengan Dia di atas kayu salib. Amin saudara? Amin? Sehingga apa? Sehingga kalau kita tahu itu, aku bukan lagi manusia lama. Aku udah mati bersama Kristus. Aku hari ini ciptaan yang baru. Hari ini saya akan bicara tentang kenali siapa diri saudara dalam Kristus. Tahu siapa diri saudara. Know who you are in Christ. Yang pertama kita harus tahu bahwa kita sudah mati. Kita bukannya kita lagi, tapi Kristus adalah hidup kita. Amin saudara. Kita harus tahu itu saudara. Kita harus tahu itu saudara. Banyak orang tidak tahu itu. Sehingga hari ini dia merasa waktu di gereja, aduh aku orang kudus. Waktu di luar, waduh kok aku jadi orang kudus ya. Identitasnya berubah. Secepat itu bisa berubah. Tidak saudara. Situasi kita bisa berubah. Keadaan kita bisa berubah. Tapi identitas kita tidak berubah karena situasi kita. Amin. Saudara mungkin bisa punya anak. Anak saudara mungkin kadang baik, kadang tidak baik. Apakah karena dia tidak baik, dia tidak jadi anak saudara? Identitasnya tetap anak saudara.
tapi situasinya mungkin bisa berubah. Kadang dia baik, wah ini anak papa. Kadang dia tidak baik, oh ini kamu bukan anak papa. Tidak saudara, waktu kita mati bersama Kristus, Tuhan kasih kita identitas yang baru. Manusia lama kita sudah mati bersama Dia. Dan hari ini kita punya hidup yang baru. Hidup yang baru itu apa? Itulah hidupnya Kristus itu saudara. Hidupnya Kristus yang hari ini dimasukkan dalam hidup saudara. Kita punya identitas yang baru hari ini. Kita harus tahu itu. Sehingga apa? Waktu engkau berjalan di luar, kadang-kadang engkau punya masalah yang banyak. Kadang-kadang engkau bisa gagal, kadang-kadang engkau bisa lemah. Tapi engkau mesti tahu dalam setiap situasi, apalagi waktu engkau lemah, engkau mesti percaya dan engkau perkatakan, aku adalah ciptaan yang baru. Aku bukan lagi manusia lama. Aku punya identitas yang baru. Kristus adalah kehidupanku. Amin saudara. Amin. Waktu kita tahu, tubuh dosa kita hilang kuasanya, supaya kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Next. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bukan cuma hidup, tapi kita mengalami hidupnya itu dimanifestasikan dalam setiap area kehidupan kita. Ya. Karena kita tahu, sekali lagi dikatakan kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau saudara mau hidup saudara berbuah bagi Allah, kuncinya yang pertama yang paling penting, tahu siapa diri saudara dalam Kristus. Tahu identitas saudara. Ya. Nah, ayat 11 ini penting. Saya minta saudara perhatikan ini baik-baik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kata memandang ini saudara, di dalam bahasa aslinya adalah logisomai. Logisomai, coba tampilkan. Ya. Bukan siomai ya saudara. Ada yang sudah lapar? Logisomai, ya, ini dari to take an inventory. Jadi orang mau menginventari sesuatu, itu dikatakan logisomai. Ya, mau menginventari, wah ini bangku ada berapa. Kan kalau mau inventaris kan tidak bisa kira-kira, oh bangkunya kira-kira ada 100. Namanya mau inventaris harus pas, betul nggak? Dan arti yang ini adalah to think, impute, recon. Sudah tahu recon? Bahasa Inggrisnya memang rekon. Dari rekon ini muncul bahasa Indonesia, bahasa Kupang. Apa? Reken. Sudah tahu reken? Reken itu reken apa? Coba reken, coba ada berapa? Ya kan? Yang punya toko pasti tahu, reken coba ya. Ini hari uang dapat berapa? Sudah tahu reken itu apa? Reken, rekon, bahasa Yunaninya logisomai, itu bicara tentang sesuatu yang pasti. Bukan bicara tentang kira-kira. Saya kasih analoginya seperti ini. Bagi saya bilang, kalau saudara pergi ke bank, saudara store uang di bank. Bisa tidak saudara bilang, ini saya store kira-kira ada 1 juta. Saudara buat slip, kurang lebih 1 juta. Bisa tidak saudara? Orang bank mau terima tidak? Tidak mau. Berapa yang pasti? Kurang lebih 1 juta. Bank juga tidak bisa terima kurang lebih 1 juta. Tidak bisa. Dia harus logisomai, artinya dia harus punya sebuah kepastian. Berapa? Oh 1.100.000 rupiah. Oke, 1.100.000 rupiah. Deal? Dibuatkah slip penerimaan 1.100.000 rupiah? Di stempel, itulah logisomai. Sudah ya? Sudah. Oke? Kita pulang. Tidak bisa kita pulang sampai di rumah. Tadi saya hitung kayaknya ada 5 juta. Saya salah hitung tadi 5 juta. Pergi kembali ke bank. Tadi kayaknya saya salah hitung. Mungkin ada 5 juta. Orang bank mau terima tidak? Tidak bisa. Karena tadi kita sudah hitung 1.100.000 rupiah logisomai. Nah logisomai itu adalah rekon itu. Kita udah pastikan dan kita tidak ragu lagi. Itu logisomai. Ya. Nah artinya apa? Ketika kita kembali ke ayat tadi sudah. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu logisomai. Kamu melihat dengan sebuah kepastian. Kamu pastikan dalam hidupmu bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tapi kamu hidup bagi Allah dalam. Saudara tahu, ini penting buat kita. Makanya Paulus sampai pakai kata logisomai. Paulus tidak mau kita kira-kira. Paulus tidak mau kita hanya, ya mungkin saya sudah lahir baru ya, mungkin saya sudah mati. Saudara tahu ada pengajaran yang berkata gini, oh dalam hidup orang percaya itu ada namanya dua pribadi. Dua pribadi itu ada yang namanya anjing hitam, anjing putih. Saudara pernah dengar pengajaran itu? Ya, mungkin akhirnya tidak ada lagi ya. Saya dulu pernah dengar pengajaran itu. Dalam hidup orang percaya itu ada namanya anjing hitam. Anjing hitam itu adalah manusia lama. Ya, manusia lama itu jangan dikasih makan, harus kasih makan anjing putih, manusia baru. Jadi kalau kita kasih makan anjing hitam, nanti manusia baru kita jadi lemah, anjing hitam yang hidup. Jadi kita lagi manusia lama yang hidup lagi, saudara. Waktu kita di gereja dengar firman Tuhan, anjing putih yang hidup, wah kita lagi bersemangat berapi-api. Jadi kita seperti orang dengan dua kepribadian, saudara. Ada dua kepribadian dalam hidup ini. Saudara, itu tidak benar, saudara. Saudara harus logisomai. Saudara harus melihat dengan sebuah kepastian. Waktu engkau lahir baru, manusia lama saudara sudah mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan hari ini engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau harus logisomai. Engkau harus taruh sebuah kepastian siapa dirimu dalam Kristus hari ini. Amin. Engkau harus tahu. Bukan cuma tahu, engkau harus reken. Iblis akan selalu buat engkau bimbang dan ragu. Iblis akan selalu mengintimidasi hidupmu. Dan buat engkau ragu siapa dirimu. Hari ini engkau bisa jadi orang kudus, besok jadi orang kudus. Hari ini engkau anak Allah, besok anak setan. Dia buat engkau bimbang. Makanya Rasul Paulus berkata, engkau harus logisomai. Waktu engkau lahir baru, identitas itu diberikan oleh Tuhan. Engkau tahu hari ini, Kristus adalah hidupku. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, aku tahu, aku tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Aku punya seorang penolong, aku punya seorang pribadi yang hari ini menjadi identitasku hari ini. Aku tahu Kristus adalah kehidupanku. Saudara, kalau saudara sadar ini, saudara akan kuat dalam jalan hidup ini. Ya, ingat kembali ke diagram tadi. Kalau dalam roh saudara tahu siapa diri saudara. Hari ini Kristus adalah hidupku. Tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Dia selalu ada buat hidup. Dia selalu beserta dengan aku. Tidak tergantung situasi yang ada di sini. Ini boleh angin badai. Ini boleh terjadi perang. Ini boleh terjadi badai yang besar. Tapi kalau di sini kita tahu siapa diri kita. Di sini akan mengalir damai sejahtera. Saudara akan ada kekuatan. Dan kalau ini ada damai sejahtera, maka yang ini akan mengikuti. Badai itu akan dikalahkan dari sini, saudara. Tapi kalau ini saudara tidak yakin, ini bisa berubah-berubah, maka di sini saudara tidak akan ada kepastian. Saudara akan selalu ada ketakutan, intimidasi di sini. Saudara tidak pernah punya sebuah kepastian. Dan ini berbahaya buat area hidup ini, saudara. Ini akan terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Karena di sini tidak pernah mengalami sebuah kepastian. Kepastian di sini dimulai dari ketika kita tahu siapa diri kita hari ini di dalam Kristus. Aku adalah ciptaan yang baru. Karena engkau adalah ciptaan yang baru. Kristus adalah identitas saudara yang baru hari ini. Amin, saudara. Mari kita buka Kolose pasal yang ke-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berapa yang kita percaya bahwa hari ini kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Amin. Kalau saudara orang percaya, orang lahir baru, kita harus logisomai. Ya, mungkin saudara bisa nanti pulang lupa semuanya, ingat ada siomai-siomai itu, saudara. Saudara harus percaya. Ya, kalau kita dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Apa itu perkara di atas? Ini dijelaskan. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya apa? Ya. Kenapa Kristus duduk? Karena dia sudah menyelesaikan segala sesuatu. Kenapa Kristus duduk? Bukan karena dia capek, tapi karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, menyelamatkan hidup saudara. Berikan saudara identitas yang baru. Berikan saudara hari ini sebuah hidup yang baru. Dia berikan saudara abundant life itu, saudara. Ya. Next. Pikirkanlah
perkara yang di atas. Sekali lagi disuruh pikir, ini di jiwa saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Seringkali kita memikirkan apa? Perkara-perkara yang di bumi. Perkara di bumi tentang apa? Hidup kita sehari-hari, persoalan, tantangan. Bukan berarti kita tidak perlu pikirkan itu. Bukan berarti kita tidak perlu peduli dengan setiap hal yang ada di bumi. Tuhan tahu, karena kita lebih mudah di-trigger dengan apa yang kita lihat, 5 panca indera kita. Tuhan tahu bahwa kita lebih di-trigger dengan apa yang kita lihat sehari-hari, itu yang seringkali buat kita jadi takut, buat kita jadi lemah. Makanya Tuhan bilang apa? Carilah, pikirkanlah perkara yang di atas. Maksudnya apa saudara? Ya, next terus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam perkara yang di atas adalah apa? Kamu telah mati. Artinya apa? Hari ini kalau kamu hidup, kamu punya identitas yang baru. Hidupmu bukannya engkau lagi, tapi Kristus adalah hidupmu. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita hari ini di mata Bapa di sorga, dia melihat saudara sama dengan dia melihat Kristus. Amin. Hidup kita yang lama udah mati. Tuhan mau bilang, aku hari ini menjadi hidupmu. Ini dijelaskan di ayat yang keempat, next. Apabila Kristus yang adalah apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah, Kristus adalah, jadi hidup kita bukannya kita, tapi siapa hidup kita? Kristus adalah hidup kita. Amin. Kristus adalah hidup kita. Hari ini kita harus tahu, kita harus logisomai bahwa Kristus adalah hidup kita. Itu yang mesti kita pikirkan, itu yang mesti kita percaya, kita mesti sadari. Waktu kita sadari itu, firman Tuhan berkata apa? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini bukan hanya bicara tentang mati nanti kita mengalami kemuliaan, tapi waktu kita hidup, selama kita masih ada di dunia ini, waktu kita mempercayai siapa diri kita, kita tahu apa yang Kristus kerjakan buat kita tahu identitas kita. Hari ini kita adalah ciptaan yang baru, hari ini Kristus adalah hidup kita. Maka firman Tuhan bilang bahwa kita akan mengalami kemuliaan. Hari ini saya mau tunjukkan sama saudara, kemuliaan itu bukan di luar sana. Kemuliaan itu ada dalam hidup saudara. Ayo coba 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah, saya mau tanya sama saudara, hari ini Roh Kudus ada di mana? Dalam hidup kita. Ingat diagram tadi kembali? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Ini hidup kita. Ini tempat kediaman Roh Kudus. Dia menjadi satu dengan roh kita. Artinya kemuliaan Tuhan itu ada di dalam saudara atau di luar saudara? Saudara tidak perlu cari kemuliaan di mana-mana. Saudara tidak perlu buru kemuliaan di mana-mana. Kemuliaan Tuhan itu berjalan mengikuti langkah saudara. Amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah, katakan diubah. Menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin, inilah hidup yang berkelimpahan. Ketika kita mengalami kemuliaan yang semakin besar dalam hidup ini. Jadi saudara, dalam hidup ini perjalanan kita adalah kita memanifestasikan from glory to glory. Kemuliaan itu bukan nanti. Kemuliaan itu sekarang waktu engkau hidup. Roh Kudus di dalam saudara yang menjadi satu dengan roh saudara. Itu akan mengubahkan saudara dari dalam keluar. Tetapi itu bukan otomatis. Ya, tidak otomatis kalau saudara jadi orang percaya, Roh Kudus pasti akan mengubahkan saudara. Roh Kudus itu bukan roh jahat yang paksa hidup saudara.
Makanya banyak anak Tuhan, kenapa udah lahir baru, tapi hidupnya penuh dengan kekalahan. Lahir baru, iya lahir baru, rohnya udah baru, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana Roh Kudus itu mengubahkan dia dari dalam keluar. Firman Tuhan berkata, but we all with unveiled face, beholding, katakan beholding. Beholding itu apa? Memandang. Beholding itu memandang. Jadi kita diubahkan. Kata diubahkan itu ada pihak ketiga. Saudara tahu kenapa? Karena kalau kita berubah sendiri, artinya kita yang mengubah diri. Kira-kira mana lebih capek? Mengubah diri atau diubahkan? Kalau saudara berusaha berubah, itu artinya saudara yang mesti punya komitmen. Contoh gini, saya ini tidak mau marah-marah lagi. Saya harus punya target 3 bulan saya harus jadi orang yang lemah lembut. Semakin saudara ingat, semakin itu memancing saudara jadi marah. Begitu saudara keluar dari rumah, saudara lihat orang yang menyebalkan saudara, saudara jadi marah. Saudara tahu, kalau perubahan itu karena engkau berusaha ubah dirimu, engkau capek karena engkau harus mempertahankan perubahan itu. Yang paling enak begini saudara, kalau engkau diubah dari dalam keluar, dan yang ubah itu bukan diri saudara, tapi Roh Kudus ubah diri saudara dalam keluar. Tanpa engkau berusaha dengan kekuatanmu, orang akan lihat, kok hidupmu berubah ya? Engkau tadinya suka marah-marah, kok hari ini engkau jadi orang yang lembut. Aku tidak tahu. Tapi waktu engkau, nah ini kuncinya saudara. Bagaimana engkau bisa diubahkan? Beholding as in a mirror the glory of the Lord. Saya mau tanya, the glory of the Lord ada di mana? Di dalam roh saudara hari ini. Ya, apa yang kau pandang? Apa yang kau pandang dalam rohmu? Siapa dirimu dalam Kristus hari ini? Ketika engkau selalu ingat itu. Ketika engkau selalu ingat. Engkau tidak peduli. Mungkin situasimu bisa berubah. Keadaanmu bisa berubah. Tapi engkau selalu sadarkan, aku adalah ciptaan yang baru. Aku ini bukan manusia lama, aku manusia baru. Waktu engkau selalu sadar itu saudara, selalu ingatkan diri saudara. Bahkan ketika engkau mengalami masalah, bahkan ketika engkau mengalami tantangan yang berat, bahkan ketika engkau mengalami situasi yang sulit, engkau selalu ingatkan dirimu di dalam roh, aku tahu aku adalah ciptaan yang baru, aku bukan manusia lama, aku manusia baru. Roh Kudus itu akan mengubahkan saudara. Engkau akan being transformed into the same image from glory to glory. Just as by the Spirit of the Lord. Coba kita tampilkan diagramnya lagi. Firman Tuhan apa? Berkata apa? Waktu kita beholding itu apa? Bukan dengan mata jasmani kita. Tapi dengan jiwa kita lihat ini, kita percaya, kita logisomai. Siapa diri kita hari ini di dalam roh. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita lihat di sini kemuliaan Kristus yang menjadikan kita hari ini adalah anak-anak kesayangannya. Kita punya identitas yang baru. Mungkin di sini ada badai, di sini ada tantangan, di sini ada masalah. Tapi jiwa saudara tidak perhatikan perkara-perkara yang di bumi. Tapi jiwa saudara perhatikan perkara-perkara yang di sini. Engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus. Engkau perkatakan itu. Engkau logisomai, engkau yakin itu. Dan firman Tuhan berkata apa? Roh Kudus itu akan mengubahkan saudara dari dalam keluar. Dia akan mentransfer, dia akan mengubah area hidup saudara yang lain dari dalam keluar saudara. Apakah yang menjadi fokus hidupmu? Apakah perkara-perkara yang ada di bumi yang buat engkau jadi takut? Hari ini mungkin kau datang dengan sebuah ketakutan. Hari ini mungkin kau datang dengan sebuah kekhawatiran. Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan jodohku? Bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan situasiku? Saudara, itu tidak salah, tapi Tuhan tidak mau engkau fokus di situ. Tuhan mau engkau fokus. Siapa hari ini dirimu di dalam Kristus? Ketahuilah, percayalah, reken itu, logisomai itu. Siapa dirimu hari ini dalam Kristus? Aku adalah ciptaan yang baru. Aku bukan lagi manusia lama. Aku adalah ciptaan yang baru. Aku punya hidup yang baru hari ini dalam Kristus. Kalau kita terus diingatkan, kita sadar itu saudara. Maka firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan mengubahkan kita dari dalam keluar. Dia akan mengubahkan kita. Bahkan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa kita sadari itu, bukan dengan kemampuan kita sendiri.
Amin saudara.